Untuk kelas 9 SMP, berikut adalah contoh soal penilaian akhir semester kurikulum 2013 tahun pelajaran 2024-2025. Adapun cakupan materi yang biasanya keluar pada penilaian akhir semester adalah congratulation, present continuous tense, obligation, numbers, labels, hope, wish, procedure tag, dan in order to. Kita langsung saja masuk ke contohnya. Perhatikan gambar ini adalah gambar orang wisuda, berarti ada hubungannya dengan congratulation atau ucapan selamat. Setelah itu mereka mau ngapain ya? Oke. Nah, jawaban yang paling tepat adalah I hope you get a great job. Saya berharap kamu akan mendapat pekerjaan yang bagus. Kemudian kita masuk ke nomor 2. Nah, di situ juga masih ada hubungannya dengan congratulation ya. Kata kuncinya di situ ada first daughter was born, lahir, kemudian ada greeting card, kartu ucapan ya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Congratulations on your new arrival. All the best to your little miracle. Soal yang ketiga juga masih ada hubungannya dengan congratulations. Perhatikan gambar, ada kata new, ada kata new beginning, kemudian ada gambar house. Yang tepat adalah jawabannya A. Someone who moves to a new house. Seseorang yang akan pindah ke rumah yang baru. Number 4 juga ada hubungannya dengan ucapannya congratulations seperti itu. Ada percakapan antara Lara dan Milano, silakan dicek ya jawabannya. Nah, kalau jawabannya seperti itu atau bagaimana respon dari Milano dari perkataan Lara, kalian lihat di situ ada gambar ya, ada gambar orang sedang bermain basket ya, seperti itu. Jadi respon dari Milano adalah that's a fantastic news. Kenapa? Karena tim dari Lara itu menang dalam basket competition. Ucapin itu adalah hal yang luar biasa gitu ya. Kemudian number 5. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ada bersih-bersih. Berarti cari yang ada hubungannya dengan clean ya, membersihkan. Jadi jawabannya adalah cleaning out the class. Number 6. Di situ ada Felix dan Patrick. Why do you buy a dictionary? Patrick, I bought it bla bla bla. I don't have to borrow from you. Jawaban yang paling tepat untuk mengisi titik-titik itu adalah so that atau sehingga. Kemudian number 7. Ada percakapan lagi Keisa and Alvaro. You look tired and sluggish. I think you bla 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 take some multivitamins. Alvaro, I don't think so. I just need some rest. Karena ini berhubungan dengan nasihat, maka jawabannya adalah should, C. Number 8 masih berhubungan dengan nasihat. Kelvin, I have a bad stomachache. Matthew, you should. Ada kata stomachache atau sakit perut, berarti ini menyarankan untuk apa? Go to hospital karena sudah berat ya, bad seperti itu. Number 9, Giselle and Edmund. Do you know what number it is? It is number. Tentunya bisa dijawab ya. Ini adalah D, 953. Lanjut kita ke number 10. This year we will have a general election. We will choose a new president. What year is this? Tahun sekarang adalah pemilihan presiden. Tahun berapa sekarang? 2024 kan? 2024, itu jawabannya B. Nomor 11 itu berhubungan dengan labels. How many serving size are in the bottle? Perhatikan kalau sudah ada label seperti ini, tolong dicek, dibaca ya. Label pertanyaannya adalah serving size. Jadi cari kata serving size di situ. Yang benar adalah B. 12. What is the name of the product? Ya, cari nama produk itu ya jelas. Jawabannya ada di gambar itu. Surely milk, yaitu B. Nomor 13. She has asked me about this subject several times today. I bla bla bla. She understands now. Soal ini berhubungan dengan hope atau wish ya. Jadi yang paling tepat adalah hope, C. I hope she understands now. 14.
Perhatikan percakapan di atas ya, ada nomor 16 dan nomor 17 untuk menyelesaikan soal ini. Yang paling tepat untuk mengisi nomor 16 itu adalah B, happy weekend atau selamat berakhir pekan. Dan soal yang ke-15, tentu respon dari happy weekend tadi kita bisa jawab dengan happy weekend too. Number 16. Ini berhubungan dengan procedure text ya. Kalau sudah berbicara tentang teks maka harus dibaca dan harus dipahami supaya bisa menjawab soal dengan tepat ya. Which statement is not true about the instruction? Not true berarti yang tidak benar. Jadi harus diteliti, dianalisis ya. Jawabannya adalah D, yang tidak benar. All people have the same size of rectangle to make the ring. Number 17. Masih berhubungan dengan soal yang sama, yaitu teks yang sama. Makanya harus dipahami teksnya dulu untuk bisa menjawab pertanyaan ini. The question, what should we do after we cut the flannel in round shape? Jawaban ini tentunya dicari di dalam teks itu ya. Jawaban yang paling tepat adalah B, make it in spiral form. Number 18, it is juga masih berhubungan dengan teks tadi, procedure text. The question, twist it from the center until the end. The underlined word has a similar meaning with. Pertanyaannya adalah kata yang digaris bawahi. Twist itu artinya apa? Twist itu sama dengan artinya di coil. Kita bahas soal yang ke-19. Di situ ada gambar ya. Tentu ini berhubungan dengan present continuous tense yang ada kata kerja ing dan ada to be, is, am, dan are. The question, Hilda is learning math. Yang ditanyakan adalah adverb of time, kata keterangan waktu. Kalau present continuous tense jelas, kata keterangan waktu adalah sekarang. Jawabannya adalah D, at the moment. Number 20, he is bla bla bla. Ini masih ada hubungannya dengan present continuous tense lagi. Berarti kata kerjanya harus ing. Ya, kata kerja yang cocok untuk gambar di samping adalah B, hiking. Number 21, ini berhubungan dengan function ya, the purpose. Berhubungan dengan penggunaan alat itu fungsinya untuk apa sih? The question, to strain the juice, we need a, kita perlu apa sih? Yang kita perlukan adalah A, blender. Next, number 22. Focus on your test. Bla bla bla, make any mistake. Yuk dipahami kata-katanya nanti supaya bisa menjawab pertanyaan ini ya. Jadi yang paling tepat adalah in order not to, supaya tidak. Next number 23. Nah di bawah ini atau di samping ini adalah ada urutan kata, jumble words yang harus kalian susun menjadi kalimat yang benar. Untuk kalimat seperti ini kalian tentukan subjek dulu. Biasanya subjek, predikat, objek. Subjek, verb, kemudian baru objeknya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah B urutannya. Berikutnya kita akan masuk contoh soal essay atau soal uraian. Biasanya yang timbul atau yang muncul adalah soal-soal bacaan. Nah yang timbul dalam bacaan ini adalah soal bacaan yang berhubungan dengan labels ya. Jika kalian membeli suatu barang tentu ada labels atau catatan atau tulisan dalam sebuah produk itu. Biasanya berisi dari nilai gizi, kemudian nilai kadaluarsanya kapan, kemudian berapa jumlah kalorinya dan sebagainya. Dalam teks ini ada percakapan antara dua orang ya. Baik, saya akan bacakan. What do you want to buy for a picnic? Then I think I'm going to buy some snack. I think I'm going to buy this snack. What is it? It is potato chip. Nomor 3. Wait, look at the expire date. It has been expired. Then number 4. Oh, you're right. We should report it to the cashier. I agree with you. And let's buy another one. Don't forget to check the label too. Dalam percakapan ini ada seorang yang mau beli sebuah produk, tetapi ternyata setelah dibaca labelnya expired ya, sudah kadaluarsa. Baik, kita akan masuk ke soal yang pertama, yaitu what is the story about? Nah, yang ditanyakan adalah tentang apa sih itu? Tentu jawabannya adalah tentang membeli snack ya di sebuah
minimarket. Jadi bahasa Inggrisnya adalah buy some snack. Soal yang kedua, where are they going? Di mana mereka pergi? Tentu jawabannya adalah Teen Mart, ya, yaitu sebuah minimarket. Tulisan Teen Mart itu ada di gambar nomor 1. Berikutnya kita akan ke nomor 3. Number 3, what do they want to buy? Mereka ingin membeli apa? Jadi jawabannya sudah jelas, yaitu some snack. Number 4, the question, why do they want to report to the cashier? Mengapa mereka ingin melaporkan itu kepada kasir? The answer is because they found that the snack has expired. Karena mereka temukan beberapa snack itu telah kadaluarsa. And the last number, do you see the label behind the snack before you buy it? Apakah kamu melihat label yang ada di sebuah produk? Nah, itu jawabannya tergantung kamu, apakah kamu biasa melihat atau tidak. Ya, jawabannya bisa yes atau bisa no. Yaitu kalau yes yaitu yes I do. Kalau no berarti no I don't. Jadi sesuaikan dengan pertanyaannya. Kalau pertanyaannya atau questionnya dari do, maka harus diikuti oleh do. Kalau positif dan negatifnya don't. The key to answer the question, kunci untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini adalah kalian lebih banyak mengetahui dan mempelajari kosakata supaya bisa memahami teks-teks yang akan disampaikan dalam sebuah soal. Ada teks label, procedure, naratif, report, dan teks-teks lainnya yang akan muncul dalam ujian atau dalam penilaian akhir semester. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk membantu kalian untuk memprediksi soal-soal penilaian akhir semester pada tahun ini. Terima kasih. See you next time.